Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika. Kali ini kita akan mengulas konsep dan contoh soal persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel bagian kedua, yaitu persamaan nilai mutlak. Pertama-tama, yuk kita lihat apa sih pengertian dari persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang variabelnya berada di dalam simbol nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak yang dibahas di sini adalah persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Contoh-contoh persamaan nilai mutlak, misalnya nilai mutlak dari X tambah 5 sama dengan 1. Nah, ini adalah sebuah persamaan nilai mutlak karena persamaan ini variabelnya berada di dalam simbol mutlak ya adik-adik. Sedangkan persamaan yang seperti ini, misalkan X tambah 5 kurang nilai mutlak dari min 1 sama dengan 3. Nah, kalau persamaan yang ini bukan termasuk persamaan nilai mutlak karena variabelnya tidak berada di dalam simbol mutlak ya adik-adik. Tapi yang berada dalam simbol mutlak hanya bilangan. Kalau kayak gini ini berarti bisa diselesaikan dengan kita kerjain aja nih ya. Kita buka tanda mutlaknya. Dan akan menjadi persamaan linear satu variabel biasa ya adik-adik. Jadi ini bukan persamaan nilai mutlak. Yang ini persamaan nilai mutlak ya adik-adik. Nah adik-adik, di video yang bagian pertama kita sudah belajar bahwa nilai mutlak X adalah jarak X ke 0 pada garis bilangan real. Nah konsep inilah yang akan kita gunakan untuk menemukan solusi dari persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Seperti apakah itu? Mari kita lihat. Bentuk umum dari suatu persamaan nilai mutlak linear satu variabel itu seperti ini ya. Jadi nilai mutlak dari X sama dengan A. Dengan A lebih dari 0. Dari konsep yang tadi, kita memahami bahwa persamaan nilai mutlak dari X sama dengan A artinya jarak dari X ke 0 sama dengan A. Nah adik-adik perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada garis bilangan real. Pada garis bilangan ini ada bilangan 0 dan di sini ada bilangan A dan juga min A. Kita tahu bahwa jarak min A ke 0 itu sama dengan jarak A ke 0 ya adik-adik, yaitu sama-sama A. Ya adik-adik. Jadi jarak min A ke 0 itu adalah sebesar A satuan gitu ya. Kemudian jarak A ke 0 sebesar A satuan juga. Di sini kan persamaannya adalah nilai mutlak dari X sama dengan A. Berarti pertanyaannya adalah di mana X agar jaraknya ke 0 juga sama dengan A? Adik-adik, posisi X ditunjukkan oleh titik merah pada gambar ini, yaitu X sama dengan min A atau X sama dengan A. Jelas terlihat bahwa jarak dari titik tersebut ke 0 sama dengan A. Jadi, agar jarak X ke 0 sama dengan A, haruslah X sama dengan min A atau X sama dengan A. Nah, konsep inilah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Berdasarkan konsep nilai mutlak untuk A lebih dari 0, berlaku persamaan nilai mutlak X sama dengan A, penyelesaiannya adalah X sama dengan A atau X sama dengan min A. Nah, ada cara alternatif adik-adik. Kita juga bisa menggunakan sifat nilai mutlak, di mana nilai mutlak dari X dikuadratkan itu sama dengan X kuadrat. Nah, persamaan nilai mutlak juga seringkali dapat diselesaikan dengan menguadratkan kedua ruas. Adik-adik, kakak kasih contoh ya. Ini contoh yang pertama, tentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak X tambah 5 sama dengan 1. Oke adik-adik, kita akan selesaikan persamaan ini dengan dua cara ya. Yang pertama kita akan gunakan konsep nilai mutlak. Setelah ini kita akan kerjakan dengan cara alternatif, yaitu dengan cara menguadratkan kedua ruas. Nah adik-adik, di sini persamaannya nilai mutlak dari X tambah 5 sama dengan 1. Berdasarkan konsep nilai mutlak, bentuk persamaan nilai mutlak ini dapat kita selesaikan dengan cara X tambah 5 sama dengan positif 1 atau
X tambah 5 sama dengan negatif 1. Nah, itulah sebabnya konsep nilai mutlak ini juga kadang sering disebut sebagai cara plus minus. Jadi persamaannya dibagi menjadi dua persamaan, yang satu menghasilkan plus, yang satu menghasilkan minus. Nah, dari persamaan yang ini kita dapat X sama dengan 1 kurang 5. Sehingga X sama dengan negatif 4. Atau yang sebelah kanan jadi X sama dengan min 1 kurang 5 diperoleh X sama dengan min 6. Ya, sehingga penyelesaiannya adalah X sama dengan min 4 atau X sama dengan min 6. Nah, ini dengan menggunakan cara plus minus ya adik-adik. Sekarang kita mau coba kerjakan dengan cara menguadratkan kedua ruas. Jadi persamaannya nilai mutlak X tambah 5 sama dengan 1. Nah, masing-masing ruas kita kuadratkan ya adik-adik. Jadi X plus 5, nah tanda mutlaknya ini kita kuadratkan ya. Sama dengan satunya juga kita kuadratkan. Adik-adik, bentuk mutlak kalau dikuadratkan sama saja dengan kita menguadratkan bilangan yang di dalam tanda mutlak itu. Jadi, X tambah 5 mutlak ini dikuadratkan sama saja dengan kita menguadratkan X tambah 5 gitu ya. X tambah 5 dikuadratkan hasilnya adalah X kuadrat tambah 10X tambah 25. Adik-adik ingat ya, aturan mengkuadratkan dua suku. Ya, jadi X tambah 5 kali X tambah 5 harus dikalikan secara distributif ya, sehingga diperoleh X kuadrat tambah 10X tambah 25. Oke, selanjutnya sama dengan 1 kuadrat itu adalah 1. Nah, 1 ini kita pindahkan ke ruas kiri adik-adik, jadi X kuadrat tambah 10X ditambah 25 dikurang 1. Jadi X kuadrat tambah 10X ditambah 24 sama dengan 0. Ini gunanya apa ya? Kok dipindahin ke sebelah kiri? Ya, gunanya adalah kita mau menyusun suatu persamaan kuadrat. Nah, adik-adik, persamaan kuadrat, cara menyelesaikannya adalah kita dapat memfaktorkannya. Jadi, kita faktorkan. Oke, di sini berarti X kali X ya, yang hasilnya X kuadrat. Kemudian 24 itu adalah 6 kali 4 ya. Dan untuk menjadi plus 10 berarti harus plus 6 dan plus 4. Nah, ini dia setelah kita faktorkan persamaan kuadratnya. Dari sini kita buat masing-masing faktor sama dengan 0. Seperti kita mengerjakan persamaan kuadrat biasa adik-adik ya. Jadi X sama dengan min 6, X sama dengan min 4. Sehingga diperoleh penyelesaiannya adalah X sama dengan min 6 atau X sama dengan min 4. Nah, adik-adik udah terbukti bahwa sama ya hasilnya. Oke, jadi kita bisa menggunakan cara plus minus ataupun dengan cara menguadratkan kedua ruas untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Setelah adik-adik menyelesaikan ini, adik-adik bisa buktikan ya. Buktikan dengan cara substitusi saja setiap nilai X ini ke dalam persamaannya. Jika benar hasilnya sama dengan 1 ya, maka terbukti bahwa X sama dengan min 6 atau X sama dengan min 4 adalah penyelesaian. Oke adik-adik? Nah, kita lanjut saja ya ke contoh 2. Tentukan HP, himpunan penyelesaian dari persamaan dalam tanda mutlak 6X kurang 2, kemudian ditambah 3 sama dengan 7. Oke, kita akan kerjakan lagi dengan dua cara ya. Yang pertama dengan cara plus minus. Nah, sebelum kita kerjakan dengan cara plus minus, persamaan ini adik-adik, kita rapikan sedikit ya bentuknya. Jadi kita buat yang di ruas kiri hanya ada bentuk mutlaknya saja. Plus 3-nya ini kita pindahkan ke kanan ya adik-adik dengan 7. Jadi nilai mutlak 6X kurang 2 sama dengan 7. 3-nya kita pindahkan ya, jadi dikurang 3. Sehingga diperoleh mutlak 6X kurang 2 sama dengan 4. Nah, di sini kita akan menggunakan cara plus minus ya. Jadi, bentuk persamaan ini kita selesaikan dengan cara
6x kurang 2 sama dengan positif 4 atau 6x kurang 2 sama dengan min 4. Ya, inilah cara plus minus ya, atau menggunakan konsep mutlak ya adik-adik. Kita pindahkan min 2-nya jadi 6x sama dengan 4 tambah 2. 6x sama dengan 6, diperoleh x sama dengan 6 bagi 6. 1 ya adik-adik. Untuk yang kanan ini jadi 6x sama dengan min 4 tambah 2. Ya, jadi 6x sama dengan min 2. Sehingga diperoleh x sama dengan min 2 per 6 atau min 1 per 3 ya, disederhanakan. Nah adik-adik, inilah solusinya. Kita masukkan dalam himpunan penyelesaian karena dimintanya himpunan penyelesaian ya. Yang kecil lebih dulu, jadi min 1 per 3, kemudian diikuti oleh yang positif ya. Nah inilah himpunan penyelesaiannya adik-adik. Oke, sekarang kita akan mengerjakan dengan cara menguadratkan kedua ruas. Yang akan kita pakai adalah persamaan yang ini ya adik-adik. Jadi 6x kurang 2 mutlak sama dengan 4. Nah kita kuadratkan kedua ruasnya. Jadi 6x kurang 2 mutlak kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Nah ini kalau kita kuadratkan jadinya 6x kuadrat berarti 36x kuadrat. Kemudian 6 kali 2 kali 2 berarti minus 24x, 2 kuadrat 4. Inilah 6x kurang 2 kuadrat ya adik-adik, atau 6x kurang 2 kali 6x kurang 2. Kemudian yang ruas kanan ada 16 ya adik-adik. Nah, ini kita pindahkan 16-nya jadi 36x kuadrat kurang 24x tambah 4 kurang 16 sama dengan 0. Sehingga menjadi 36x kuadrat kurang 24x dikurang 12 sama dengan 0. Persamaan kuadratnya sudah jadi, tapi masih bisa disederhanakan dengan cara kita bagi dengan 12 ya. Jadi 3x kuadrat kurang 2x kurang 1 sama dengan 0. Saya lanjutkan di sini ya adik-adik. Jadi 3x kuadrat kurang 2x kurang 1 sama dengan 0. Kita akan faktorkan adik-adik untuk mendapatkan nilai x-nya. Ini kalau difaktorkan jadinya 3x kali x ya. Hasilnya kan 3x kuadrat. Kemudian 1 berarti 1 kali 1. Supaya jadi min 2 berarti 3x plus 1 dikali x min 1. Nah ini dia ya adik-adik. Sekarang setiap faktornya kita buat sama dengan 0. Jadi 3x tambah 1 sama dengan 0, x min 1 sama dengan 0. Jadi 3x sama dengan min 1, x sama dengan min 1 per 3. Yang kanan jadi x sama dengan 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 1 per 3, 1. Sama ya adik-adik, dengan cara plus minus. Oke, kakak masih punya satu contoh lagi. Contoh ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak 2x kurang 1 sama dengan mutlak x tambah 4. Oke adik-adik, kita kerjakan yang pertama dengan cara plus minus ya. Dengan cara plus minus, ya kita bisa menyelesaikan persamaan ini seperti kita menyelesaikan persamaan di contoh-contoh sebelumnya. Ya adik-adik, jadi sama aja nih artinya kalau ruas kiri di mutlak, ruas kanan juga ada mutlak, sama saja menyelesaikannya. Jadi 2x min 1 kita buat sama dengan plus x tambah 4. Atau 2x min 1 kita buat sama dengan min, dalam kurung ya adik-adik, x tambah 4. Kalau dua-duanya ada tanda mutlak. Oke adik-adik, karena di kiri ada x, di kanan juga ada x, kita gabung ya. Jadi 2x, x-nya kita pindahkan jadi min x. Min 1-nya kita pindah jadi plus 1. Ketemu dengan plus 4 ya. 2x kurang x hasilnya 1x, 4 tambah 1 hasilnya 5. Untuk yang kanan, ini kita kerjain dulu ya. Nah, sekarang kita pindahkan yang sejenis ya, suku-sukunya jadi 2x ditambah x sama dengan 1 dikurang 4. 3x sama dengan
1 kurang 4 min 3 diperoleh X sama dengan min 3 bagi 3, min 1. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah min 1,5. Oke adik-adik, sekarang kita akan kerjakan dengan cara menguadratkan ya. Jadi mutlak 2X kurang 1 sama dengan mutlak X tambah 4. Kita kuadratkan ruas kiri dan ruas kanannya. Jadi 2X min 1 mutlaknya dikuadratkan sama dengan X tambah 4 mutlak dikuadratkan ya. Oke, jadi 2X kurang 1 dikuadratkan hasilnya 4X kuadrat dikurang 4X ditambah 1. Sama dengan X tambah 4 dikuadratkan hasilnya X kuadrat tambah 8X tambah 16. Nah, sekarang kita pindahkan semuanya ke ruas kiri ya. Jadi 4X kuadrat ketemu dengan X kuadrat ya. Ini kan plus ya, jadi kalau dipindah ruas jadi min. Disambung dengan min 4X. Kemudian 8X-nya juga kita pindahkan. Disambung dengan plus 1. Kemudian plus 16-nya kita pindahkan juga. Nah, ini kalau diselesaikan jadi 3X kuadrat. Min 4 kurang 8 jadi min 12X. 1 kurang 16 jadi min 15. Nah adik-adik, persamaan kuadratnya sudah jadi tapi masih bisa kita sederhanakan ya dengan kita bagi 3. Sehingga kalau semuanya dibagi 3 jadi X kuadrat dikurang 4X dikurang 5 sama dengan 0. Saya pindahkan di sini ya adik-adik, X kuadrat kurang 4X kurang 5 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Jadi X min 5 dikali X plus 1. Sehingga X min 5 sama dengan 0 atau X plus 1 yang sama dengan 0. Diperoleh X sama dengan 5 atau X sama dengan min 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 1,5. Sama dengan yang di atas ya adik-adik. Oke adik-adik, sampai di sini ulasan konsep tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Adik-adik juga tadi sudah lihat beberapa contohnya ya. Dan jangan lewatkan ya video pembahasan dan latihan soal tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Karena di situ ada banyak contoh soal yang lebih bervariasi dan juga ada latihan soal untuk kamu bisa mengecek pemahaman. Oke adik-adik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.